Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan menjelaskan materi mengenai statistika. Yang lanjutannya ya. Kelanjutannya ini adalah mengenai ukuran penyebaran data. Setelah kemarin mengetahui tentang ukuran letak data. Nah, ukuran penyebaran data itu apa? Ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai dari nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan pusatnya. Jadi ini mengenai adalah penyimpangan suatu nilai dari data nilai pusatnya. Jadi kita tahu untuk kesimpangannya itu untuk ukuran penyebaran data itu meliputi jangkauan atau range simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Jadi dalam ukuran penyebaran data ini kita akan mengetahui tentang jangkauannya, simpangan rata-ratanya, dan simpangan baku. Selanjutnya, nah untuk ukuran penyebaran data ini akan dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Nah, yang pertama ini untuk data tunggal terlebih dulu. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan bisa disebut juga dengan rentang nilai atau jangkauan. Itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecilnya. Nah, di sini bisa menggunakan rumus. Misalkan jangkauan atau range atau R adalah X maksimum dikurangi X minimum. Jadi data terbesarnya dikurangi data terendahnya. Nah, di sini misalkan ada suatu contoh, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Nah, ini ada data tunggal ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan range atau jangkauan ya berarti X tertingginya, data tertingginya adalah ini ya 10 dan data terendahnya adalah 2. Jadi 10 min 2 adalah hasilnya 8. Itu kalau misalkan untuk jangkauan. Selanjutnya, jangkauan juga di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada jangkauan antar kuartil atau disebut juga dengan H, yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah ini adalah atau kuartil 1. Nah, H jangkauan antar kuartil atau H atau hamparan gitu ya. Bisa disebut juga ini hamparan atau juga jangkauan antar kuartil. Nah, ini hamparannya itu adalah Q3 min Q1 atau selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah. Selanjutnya, untuk jangkauan semi interkuartil atau disimbolkan dengan QD. Jangkauan semi interkuartil atau QD atau simpangan kuartil. Jadi ini adalah simpangan atau kuartil disimbolkan dengan QD. QD itu adalah setengah dari hamparan atau bisa juga QD ini adalah setengah dari hamparan gitu ya. Tadi hamparannya adalah hanya Q3 min Q1 kan ya. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga adalah langkah itu adalah 1/2 dari nilai jangkauan antar kuartil. 1/2 itu atau juga disebut 3/2 kan. 1/1 juga sama dengan 3/2 ya di pecahan biasakan. Jadi untuk langkah ini adalah atau 3/2 hamparan. Tadi H itu adalah Q3 min Q1. Nah, jadi kalau misalkan untuk mencari jangkauan hamparan, QD, simpangan kuartil atau juga langkah, kita harus tahu dulu kuartilnya, kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Jadi cari tahu dulu nilai kuartilnya. Setelah dicari tahu nilai kuartilnya, baru dicari hamparan atau simpangan kuartil atau langkahnya. Untuk mencari kuartil seperti cara di ukuran letak data yang di cara mencari ini ya. Lihat lagi di ukuran letak data. Untuk mencari kuartil itu atau kuartilnya
data tunggal kah? Ataukah data kelompok? Jadi, lihat carinya menggunakan rumus yang mana. Kalau ini masih dalam data tunggal ya. Kalau data kelompok berarti menggunakan kuartilnya yang data kelompok. Itu untuk jangkauan. Yang selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Nah, ini dalam data tunggal ya. Simpangan rata-rata itu jadi bisa menggunakan rumus ini ya, SR. Disimbolkan dengan SR. Jumlah dari data pertama sampai data terakhir, jumlah data dari di sini XI dikurangi X bar atau rata-rata hitungnya dibagi N atau banyak data. Nah, di sini jumlah maksudnya itu adalah jumlah harga mutlak data dikurangi rata-rata hitung. Jadi di sini di harga mutlak ya. Atau hasilnya positif, dipositifkan hasilnya. N-nya banyak data, datanya data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Itu kalau misalnya untuk simpangan rata-rata. Nah, kalau untuk simpangan baku adalah yang digunakan mengestimasi akurasi pengukuran atau akurasi pengukuran dan menjelaskan penyebaran data yang terjadi. Jadi akurasinya. Nah, untuk simpangan baku atau standar deviasi disimbolkan dengan S ini. Nah, dengan S itu rumusnya adalah ini kalau misalkan N-nya kurang dari 30. Jadi banyak datanya kurang dari 30, jumlahkan data sampel atau misalkan N-nya sama dengan atau lebih besar. Sama dengan atau lebih besar sama dengan gitu ya. Jadi ini kalau lebih besar sama dengan 30 bisa menggunakan rumus yang ini, yang kedua. Nah, kalau yang kurang dari berarti bedanya di sini N-1, banyaknya data dikurangi 1. Kalau yang sama dengan atau lebih besar sama dengan 30 itu bisa menggunakan banyak datanya atau N. Nah, standar deviasi ini adalah diakarkan gitu ya, jumlah dari cari dulu jumlah dari data. Jadi kalau ini data pertama, data I dikurangi rata-rata dikuadratkan. Jadi kalau yang tadi di harga mutlak ini bukan harga mutlak ya. Dikuadratkan dibagi N-1. Lalu hasil akhirnya nanti diakarkan. Kalau yang ini bedanya hanya dibagi N. Kita lihat, nah, selanjutnya adalah ragam atau variansi. Nah, untuk ragam ini itu adalah jika simpangan baku dilambangkan dengan S. Tadi kan simpangan baku itu dilambangkan dengan S-nya untuk simpangan baku. Maka ragam atau variansi adalah dirumuskan dengan S kuadrat. Berarti yang tadi simpangan baku S sama dengan berarti kalau misalkan S kuadratnya dikuadratkan gitu ya, untuk ragam. Kita ke contoh. Contohnya di sini misalkan ada data tunggal 10, 6, 8, 2, dan 4. Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Yang pertama, simpangan rata-ratanya. Nah, untuk simpangan rata-rata berarti tadi yang dibutuhkan apa untuk mencari simpangan rata-rata? Jumlah dari harga mutlak data tersebut dikurangi rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, untuk rata-rata hitungnya, berarti kita butuh untuk rata-rata hitung ya. Dirata-ratakan dulu, dijumlahkan dibagi banyaknya data, itu hasilnya adalah 6. Selanjutnya, jumlah dari X1 dan seterusnya, data dikurangi rata-rata hitung. Nah, di sini ada berapa data? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Berarti dari data pertama sampai data kelima ya. Di sini harga mutlak data pertamanya adalah
10 ya, ini data pertama. 10 dikurangi rata-ratanya ditambah lalu harga mutlak data kedua dikurangi rata-ratanya ditambah harga mutlak data ketiga dikurangi rata-ratanya ditambah data dan seterusnya gitu ya, per data semuanya. Lalu setelah dikurangi semuanya maka dihasilkan ini mutlak 4, mutlak 2, mutlak 0, mutlak 2, mutlak negatif 4 dan mutlak negatif 2. Ini kalau harga mutlak berarti dikeluarkan dulu ya. Lalu dijumlahkan, berarti jumlahnya adalah 12 per 5 sama dengan 2,4. Itu kalau misalkan untuk yang simpangan rata-rata. Yang selanjutnya untuk simpangan baku. Nah, untuk yang simpangan baku, kalau simpangan baku adalah tadi tidak harga mutlak ya, dalam kurung dikuadratkan. Jadi hasil pengurangan data tersebut dikuadratkan baru dijumlahkan. Nah, jumlahnya ini masukkan ke rumusnya tadi. Untuk simpangan baku atau S atau standar deviasinya adalah akar dari jumlah pengkuadratan data dibagi, kan datanya ini adalah sebanyak 5 data ya, N-nya adalah 5. Nah, berarti otomatis ini kurang dari 30 N-nya. Jadi menggunakan yang N-1. Nah, berarti akar dari jumlahnya tadi berapa? 40 bagi N-nya 5-1. Selanjutnya diakarkan, keduanya diakarkan ya. Ya, ini akar 4 ada ya, 2. Ini diakarkan, disederhanakan 2 akar 10. Ini habis, maka hasilnya adalah akar 10 atau juga 3,16. Ini sampai dengan nilai akhirnya adalah desimal ya. Tergantung kalian kalau misalkan mau berapa desimal diambilnya. Itu untuk yang simpangan baku. Selanjutnya untuk ragam. Nah, ini kalau ragam tadi adalah standar deviasi dikuadratkan. Tadi standar deviasinya itu adalah hasilnya akar 10 atau 3,16. Boleh mana aja yang diambil. Nah, ini dikuadratkan. Berarti akar 10 dikuadratkan hasilnya adalah 10. Jadi ini adalah untuk hasil ragamnya. Itu kalau misalkan data tunggal. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data yang data kelompok. Nah, yang kita bahas pertama adalah simpangan rata-rata. Bedanya apa sama yang data tunggal? Kalau data kelompok berarti ada frekuensinya di sini. Ya, ada frekuensinya. Maka nanti data yang ada tadi seperti yang data tunggal dikalikan dengan frekuensinya lalu dijumlahkan semuanya. Dibagi dengan jumlah frekuensi. Simpangan rata-rata tetap ya harga mutlaknya. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan baku juga sama. Bedanya hanya ada dikalikan frekuensi. Jadi data yang udah dikuadratkan nanti dikalikan frekuensi, lalu dijumlahkan. Ini tetap ya, kalau N- kurang dari 30 berarti N-1. Kalau misalkan N-nya lebih besar sama dengan 30, maka bisa menggunakan bagi N. Atau juga frekuensi. Nah, selanjutnya ragam juga sama, berarti S kuadratnya ya, ini S kuadratnya. Nah, kita melihat contohnya. Untuk yang data kelompok, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel distribusi frekuensinya di sini ada berapa kelas? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Dan masing-masing frekuensi. Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragamnya. Selanjutnya, nah, yang dalam simpangan data yang kita butuhkan tadi apa? Lihat rumusnya. Rumusnya adalah frekuensi dikalikan ini ya. Kalau misalkan data kelompok berarti harus dicari nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya dari tiap kelas. Selanjutnya cari juga rata-ratanya, ini X bar ya. Ini juga X bar. Nah, selanjutnya berarti cari dulu nilai tengahnya semuanya,
Lalu dikalikan. Kita untuk mencari X-bar-nya. Untuk mencari X-bar-nya jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Kalikan. Semuanya sudah dapat, maka 1020 ini dibagi 30, maka hasilnya 34 ini. Selanjutnya untuk mencari simpangan adalah untuk mencari harga mutlaknya dulu. Harga mutlak data nilai tengah dikurangi rata-ratanya, berarti 23 min 34. Nah, ini kan ini dihasilkan dari nilai tengah pertama 23 min 34. Ini harusnya kan ini mutlak ya. 34 mutlak. Ini harusnya min 11. Karena harga mutlak jadi 11 gitu ya. Ini juga sama. 28 min 34. Harga mutlak juga. Jadi mutlak min 6 adalah hasilnya 6 gitu ya. Jadi dimutlakan dulu gitu ya. Itu kalau misalkan itu untuk yang ini ya, data nilai tengah dikurangi rata-rata, semuanya dimutlakan. Setelah itu kalikan frekuensi, ini ya, frekuensi dikalikan dengan ini, hasilnya 22. Ini adalah dari frekuensinya adalah 2 dikali 11, hasilnya 22. Ini dari 8 dikali 6, hasilnya 48. Ini juga hasil dari 9 dikali 1 dan seterusnya. Lalu jumlahkan hasilnya adalah 158. Baru dioperasikan ke sini ya, simpangan rata-ratanya. 158 dibagi jumlah frekuensinya adalah 30, maka hasilnya adalah 5,27. Itu kalau misalkan untuk yang simpangan rata-rata. Selanjutnya untuk simpangan baku. Nah, simpangan baku dikarenakan tadi soalnya sama ya, berarti ini rata-ratanya udah dapat ya, 30, 34. Tinggal kita cari untuk yang ini. Nilai tengah dikurangi rata-rata nanti dikuadratkan. Nah, berarti ini ya. Kalau tadi harga mutlak, kalau ini bukan harga mutlak ya. Berarti ketika nilai tengah 23 min 34, hasilnya min 11. Udah itu min 11 tulis di sini. Dan seterusnya gitu ya, yang ini. Lalu dikuadratkan. Nah, ini min 11 dikuadratkan. Hasil dari yang ini min 11 dikuadratkan semuanya. Ini juga sama hasil dari yang kolom ini. Selanjutnya berarti yang terakhir adalah kita butuhkan ada frekuensi dikali yang ini ya. Berarti ini semuanya dikali frekuensi kali 2, ini dikali 8, yang ini dikali 9, yang ini dikali 6, yang ini dikali 3, yang ini kali 2. Jumlahkan. Hasilnya di sini adalah 1270. Baru itu sih ke rumus yang ini. Tadi ada rumusnya adalah untuk simpangan baku akar dari jumlah yang ini, akar dari 1270 dibagi 30, hasilnya akar dari 42,33, hasilnya adalah 6,51. Itu untuk simpangan baku. Nah, untuk ragamnya berarti gimana? Tadi adalah S-nya adalah akar 42,33 dikuadratkan, berarti hasilnya 42,33. Itu untuk ragamnya. Nah, itu yang akan saya bahas mengenai ukuran penyebaran data. Ada data tunggal, ada data kelompok. Setelah kalau misalkan kalian udah pahami materi ukuran penyebaran data, kalian boleh lanjut ke latihan yang ini ya, tas 5. Ini ada di GC. Silahkan kalian kerjakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.